Halo teman-teman, dengan saya Asrori Harjo dari Get Home. Banyak yang bertanya-tanya tahapan legalitas itu seperti apa sih? Dan untuk tahapannya itu mulai dari mana? Yuk simak terus videonya sampai habis. Yang pertama, teman-teman perlu tahu izin perumahan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama izin perumahan, yang kedua izin perorangan. Teman-teman tidak usah khawatir mana yang lebih baik dari izin perumahan maupun izin perseorangan. Jadi biasanya itu tergantung sama kondisi luasan lahan yang rencana akan dieksekusi seperti itu. Rata-rata kalau klaster dalam unitnya sedikit ya, 10 unit, 20 unit, 30 unit, itu biasanya pengembang akan lebih condong ke izin perseorangan. Karena apa? Tentunya pertimbangannya dari pajak dan biaya yang membengkak tentunya. Nah, untuk klaster yang jumlah unitnya banyak, biasanya di 1 hektar ke atas ya, 100-an unit, itu biasanya memakai izin perumahan. Teman-teman juga perlu tahu ya, biasanya ciri-cirinya juga ada. Perumahan dengan izin perseorangan itu biasanya untuk bentuk fasad sama layoutnya itu bisa di mix atau bisa di request sedemikian rupa sama calon pembeli. Sedangkan yang izin perumahan itu untuk layout terus fasadnya itu biasanya sudah ada di peraturan di perumahan ya, itu fasad sama layoutnya tidak bisa dirubah. Atau dari peruntukan raw jalan, untuk lebar jalan itu berapa, itu sudah ada peraturannya di izin perumahan. Dan untuk pemanfaatan lahan itu biasanya yang izin perumahan itu 60% buat tanah atau lahan efektif, yang 40% itu buat fasos fasum ya, biasanya terdiri dari badan jalan, saluran, penghijauan, atau masuk ke sarana prasarana. Baik teman-teman, untuk kali ini bahasanya lebih detail ke izin perumahan. Apa aja tahapan izin perumahannya? Yang pertama, izin prinsip. Izin ini diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Ada beberapa izin prinsip. Yang pertama izin prinsip, yang kedua izin prinsip perluasan, yang ketiga izin prinsip perubahan, yang keempat izin prinsip penggabungan. Nah, kepemilikan izin prinsip tersebut tentunya bergantung pada developernya itu sendiri, mau mengajukan yang prinsip yang mana seperti itu. Yang kedua, izin lokasi. Jadi singkatnya adalah izin yang akan dikeluarkan bagi developer atau pengembang untuk memanfaatkan lahannya itu buat usaha seperti itu. Yang ketiga, izin lingkungan, yang dimana surat ini akan lebih membahas ke izin lingkungan sekitar ya. Di situ dijelaskan adanya keamanan, terus pembinaan, terus perawatan, dan ada yang namanya dampak lingkungan. Nah, di situ akan secara developer atau pengembang itu akan berinteraksi langsung sama masyarakat sekitar. Di untuk izin lingkungan ini saya pikir nggak terlalu ribet ya. Jadi untuk fokusnya di lingkungan. Yang keempat, izin pemanfaatan lahan, yang dimana izin ini masuk ke dalam izin pemanfaatan ruang. Jadi untuk izin ini pihak developer akan mengajukan
pemanfaatan ruang lahan tanah ya untuk dijadikan perumahan. Bagi developer tidak usah khawatir tidak bisa diterbitkannya izin pemanfaatan lahan ini, asalkan lahan yang kita kuasai masuk pada peraturan dan fungsi yang ada. Yang kelima, rencana umum tata ruang atau bisa disebut RUTR. Izin ini merupakan keterangan muatan tata ruang yang meliputi rencana konstruksi dan pola ruang. Rencana ini pada dasarnya setiap daerah itu berbeda-beda ya. Yang keenam, izin dari Badan Lingkungan Hidup atau BLH. Dari izin Badan Lingkungan Hidup itu di bawahnya juga ada satu AMDAL, yang dimana suatu proyek atau perumahan itu akan berdampak pada lingkungan. Kalau memang kriterianya sudah sesuai dengan peraturan, itu akan berlanjut ke izin-izin yang lainnya. Di lain hal, ada AMDAL, ada juga AMDALALIN ya, atau ANDALALIN. Di situ mengatur bahwasannya satu proyek atau setiap proyek yang akan kita kerjakan, di situ ada peraturan lalu lintasnya, akan berdampak ke lalu lintasnya, akan berimbas ke lalu lintasnya. Kalau sesuai dengan peraturan AMDALALIN, bisa lanjut ke izin yang lainnya. Yang ketujuh, izin mendirikan bangunan atau bisa kita sebut IMB. Jadi untuk IMB ini biasanya tahapannya itu harus memenuhi persyaratan dulu ya, dari izin lingkungan, terus izin prinsip, itu nanti akan mengarah ke IMB. IMB ini diterbitkan atau diperuntukkan agar bangunan rumah itu untuk tata ruang, terus pola ruang, terus struktural sesuai dengan tanah yang disediakan. Yang kedelapan, pengesahan site plan, yang dimana kita mengajukan peruntukan lahan yang rencana kita jadikan perumahan itu dengan biasanya di 60% 40%. 60%-nya itu di lahan efektif, biasanya itu ada di unit-unit rumahnya. Nah, untuk yang 40% itu biasanya ada di raw jalan, terus saluran, drainase, terus penghijauan. Nah, teman-teman sudah kebayang ya untuk tahapan izin legalitas perumahan itu kurang lebihnya seperti itu. And Asrori Harjo signing out. See you in the next video.